Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan limpahan rahmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kuliah online ini walaupun belum bisa tatap muka. Karena ini pertemuan yang ketiga ya. Selanjutnya kita sesuai dengan rencana pembelajaran kita akan materi kali ini berkenalan dengan Microsoft Office Word, seperti menu-menunya, kemudian dasar-dasar pengetikan dan tombol-tombol keyboardnya serta fungsinya. Kalian bisa lihat di RPS kalian itu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word. Jadi saya harap ini hanyalah sekedar pembiasaan. Bagi yang sudah bisa, silahkan lebih mendalami lagi, karena kadang kalau umpamanya kita merasa sudah bisa padahal masih banyak yang belum kita tahu, seperti itu. Jadi Microsoft Word itu adalah satu aplikasi dari Microsoft Office. Ini saya besarkan di sebelah kanan bawah, ini sudah terbuka seperti ini posisinya, atau saya ulangi lagi ya. Jadi kalau umpamanya kita buka, Word seperti ini, dia ada tampilan seperti ini. Ini kan Microsoft Word 2013 yang saya gunakan. Jadi kalian tinggal memilih yang blank dokumen. Yang lain ini apa Pak? Yang lain ini adalah template. Artinya kalau template itu kalian tidak perlu mengetik lagi, tapi sudah disediakan. Mungkin nanti di lain waktu kita belajar untuk template. Sekarang kita gunakan blank dokumen dulu ya. Blank dokumen itu untuk sebelah kiri bawah di pojok itu kalian bisa besarkan, karena saya ingin kalian supaya bisa melihat ya. Ini jadi Microsoft Word sendiri adalah bagian dari Microsoft. Ini bagian dari Microsoft Office ya, bagian dari Microsoft Office. Microsoft Office sendiri itu ada Word, kemudian ada Excel, kemudian ada PowerPoint, lalu ada satu lagi Access. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Microsoft Visio, Microsoft Publisher dan lain-lain. Tapi yang utama biasanya orang menggunakan 3, yaitu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Kita belajar yang Word dulu. Microsoft adalah perusahaannya yang dimiliki oleh Bill Gates. Jadi kalau bicara Word itu dari Microsoft. Seperti itu. Dari dikeluarkannya sekitar tahun 1989 sampai dengan sekarang lebih kurang 31 tahun, itu sudah ada versi berapa ya? Ada versi lebih kurang 16, kalau nggak salah ada 16. Jadi yang terakhir adalah Microsoft Office 2019. Jadi kalau kalian mendengar istilah Office-nya Office berapa? 2007, 2010, kemudian 2013, 2016 dan 2019, berarti itu nama versinya. Dia lebih kurang setiap 3 tahun dia mengeluarkan versi baru. Perbedaan yang signifikan terjadi di Microsoft Office 2007 ke 2010. Jadi apapun yang kalian kerjakan di Microsoft Office 2007, pada saat kalian buka di Microsoft Office 2010 ke atas dan yang lebih mudah, itu biasanya mengalami perubahan untuk ukuran ya. Jadi kalian harus perhatikan perbedaan antara 2007 dan 2010 ke atas. Itu ada perubahan. Jadi hati-hati dengan versi ini. Lanjut. Apa sih sebetulnya kalau umpamanya manfaat Microsoft Word sendiri? Yang jelas dia itu pekerjaan yang biasanya kita ketik itu ya. Pekerjaan yang kita biasanya ketik itu dia biasanya jauh lebih cepat selesai. Kemudian menghemat waktu, lalu juga menghemat biaya. Jadi itu
manfaat mengetik dengan menggunakan Microsoft Word ya. Kemudian kalau dari kelebihannya sendiri, Word itu karena dia merupakan Microsoft-nya merupakan satu kesatuan dengan Windows, otomatis Word itu selalu ada update, selalu ada perubahan yang lebih baik. Dan lalu untuk fungsi-fungsinya jadi lebih bagus. Kemudian ada fungsi bisa melakukan sinkron dengan aplikasi lain seperti database, seperti gambar dan lain-lain, itu dia bisa lebih mudah. Kemudian dia sekarang bisa buat umpamanya seperti ini, dia bisa diekspor dalam bentuk file PDF ya, seperti itu. Jadi banyak sekali kelebihan Microsoft Word, selalu ada perubahan setiap versinya. Cuman kekurangannya ya karena memang ada pembaruan versi, otomatis pasti jadi lebih banyak memakan tempat untuk penyimpanan data. Kemudian untuk gambar-gambarnya seperti icon nih, kita bicaranya icon. Nah, ini icon. Seperti juga kemudian untuk toolbar itu selalu ada perbedaan, ini namanya icon. Nah, kemudian ini adalah toolbar. Jadi kalian kalau umpamanya ingin tahu fungsinya, kalian tinggal dekatkan seperti ini, lalu dia akan terbaca. Bahasa Inggris ya. Nah, increase indent. Ini apa sih sebenarnya? Kalau B kita dekatkan, tulisannya adalah bold, yaitu untuk menebalkan. Jadi kalau mama kita seperti ini, kita blok, kita seperti ini, dia jadi tebal. Ini I apa? I italic, berarti untuk memiringkan. Kita klik, dia akan miring. Seperti itu ya. Itu contoh. Oke. Lalu saya langsung aja ke bagian-bagian di Microsoft Word. Ada, kalau kita memakai Microsoft yang seperti ini, ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, ini terletak di pojok kiri atas kalau kita lihat. Nah, ini merupakan icon merupakan icon yang paling sering dipakai, paling berguna biasanya ada di sini. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita klik seperti ini. Nah, dia bisa ini mati untuk menyimpan. Kemudian ini untuk undo typing. Jadi kalau umpamanya kita salah mengerjakan sesuatu, kita bisa kembalikan. Kalau ini kebalikannya adalah redo. Nah, ini adalah Quick Access Toolbar. Oke. Kemudian ada title bar. Ada title bar. Title bar ini ada di bagian tengah atas. Nah, ini itu biasanya menampilkan nama dokumen yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau umpamanya dokumen itu belum disimpan namanya seperti ini masih tulisannya dokumen 1, dokumen 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah simpan, umpamanya seperti ini, kita simpan umpamanya di keterampilan komputer, kemudian kita save ya, umpamanya kita save seperti ini. Nah, dia sudah ada namanya, Quick Access Toolbar, seperti itu ya. Lalu ada yang namanya Page Status. Oke, Page Status ini ada di bagian paling bawah untuk memperlihatkan halaman. Nah, ini halaman page 1 dari berapa. Jadi kalau umpamanya ini kita bikin umpamanya ada sebanyak sampai 2 halaman. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat. Berarti kita posisinya sedang berada di halaman 1 dari 2 halaman. Lalu berapa yang sudah kita ketik? Ada 7 kata. Menggunakan bahasa Indonesia, kemudian tidak ada fungsi yang dijalankan. Seperti itu. Ini adalah page status. Oke. Kemudian ada tab menu. Tab menu itu ada di bawah title bar. Title bar yang ini kita tuliskan ya. Tab menu. Nah, ini ada di seperti ini. Ini ada menu-menunya. Jadi umpamanya ada home, kemudian ada insert. Nah, ini berubah kan? Jadi toolbarnya ini berubah. Kemudian ada desain, ada page layout, ada reference, mailing dan seterusnya. Ini namanya adalah tab menu. Jadi apa namanya istilahnya? Ini kepalanya menu-menunya lah. Nah,
di dalam menu ini ada submenu nanti ya, seperti itu. Oke, lalu ada yang namanya ribbon tool. Oke, ribbon tool ini itu isinya ini namanya ribbon tool. Nah, ini icon-icon ini adalah ribbon tool. Nah, seperti ini. Nah, semuanya adalah ribbon tool. Ya. Kemudian kalian mesti tahu juga ada yang namanya scroll bar. Scroll bar ini ada di bagian kiri, bagian kanan ya. Kanan ini bisa digeser. Ini bentuknya seperti zoom. Bentar. Ini, sorry. Kalau scroll bar itu yang ini, sorry. Nah, ini bisa kita ke kiri ke kanan. Nah, ini ke atas bawah, jadi kalau vertikal ke atas ke bawah. Nah, kemudian ini ke kiri kanan. Jadi kalian klik dengan mouse, kemudian tahan. Nah, ini bisa jalan seperti itu namanya scroll bar. Lalu yang tadi saya mau jelaskan tuh ada namanya zoom menu. Nah, ini tadi. Ini sebelah kanan bawah itu kita bisa geser, memperkecil atau memperbesar. Ya, seperti itu. Kemudian tampilannya dirubah untuk web layout seperti itu. Nah, bentuknya jadi berubah begini untuk print atau bentuknya red border. Jadi begitu ya. Kemudian satu lagi namanya adalah Windows menu. Nah, Windows menu ini sebentar, ini saya pindah dulu. Oke, ini ke sini. Oke, Windows menu itu ada di ini kanan atas. Jadi dia bisa, ini kalian bisa meng-close, tutup, kemudian ini membuat tampilan yang seperti ini, bisa digoyang-goyang. Nah, bisa dibikin sesuai lebih kecil. Kemudian ini dibikin minimize. Ya, ini bisa dibikin minimize seperti ini. Nah, kemudian juga bisa ada lagi yang di sini adalah untuk tombol bantu help dalam bahasa Inggris. Oke, itu pengenalan untuk fungsi menu-menu. Lanjut, kita melihat lagi coba kita buka satu-satu ya. Kita buka yang untuk tab menu di file. Nah, tab menu di file ini kalau kalian bisa lihat itu ada isinya new. New ini artinya membuat dokumen yang baru. Kemudian kalau open itu adalah membuka file yang sudah kita pernah simpan. Kalau simpan, save adalah menyimpan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau save as itu artinya sama dengan simpan, tapi kita membuat duplikat file dengan nama yang berbeda. Kalau share apa? Share itu adalah kalian mungkin sudah terbiasa ya. Kalau kita klik share seperti ini, nah ini dia akan menyimpan ke cloud, kemudian ke email, kemudian presentasi online, kemudian bisa menampilkan ke blog kalian. Lalu ada menu export ini untuk menyimpan file dokumen ke file PDF. Apa itu file PDF? Nanti kita akan pelajari. Jadi kalau kalian tahu kalau PDF itu sebetulnya adalah satu file yang biasanya kalau disimpan supaya kita tidak ada perubahan lagi. Jadi kalau umpamanya, artinya begini, kalau kita balik, kalau kita bicara PDF itu artinya adalah file portable untuk portable dokumen format. Jadi kalau umpamanya, ini portable, kemudian dokumen format. Jadi kalau umpamanya kita menggunakan membuat satu file, apalagi ada dalam bahasa Arab, itu biasanya kan kalau kita ketik di Word kemudian kita buka di komputer lain biasanya ada masalah. Nah, kalau umpamanya kita simpan di PDF itu akan baku, dia tidak akan ada perubahan seperti itu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi di sini. Kemudian ini close ini adalah menutup. Kalau account itu adalah kita mau men-setting dia tersimpan atas nama apa. Di sini adalah informasinya. Ini kelihatan. Microsoft Office Professional Plus 2013. Kemudian kalau option adalah
kita mau menuliskan siapa sih yang bikin. Nah, ini server YN, itu nama saya, inisialnya adalah SY, seperti itu ya. Oke, lalu kita akan melihat lagi itu adalah file di tab menu file. Sekarang di tab menu home itu ada macam-macamnya. Ada clipboard. Clipboard ini adalah untuk umpamanya begini. Ini untuk mengcopy, mengcut, paste, format painter. Jadi kalau kita klik begini, nah dia akan bisa mengcut itu artinya memindah. Ya, kita pindah ke sini. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga di copy seperti ini. Nah, kita pindah ya. Sama seperti itu. Kemudian pastenya ini adalah meletakkan setelah kita mengcopy. Jadi setelah saya mengcopy kayak gini, kita tinggal copy, kemudian dipindah ke sini, paste. Ya, seperti itu. Format painter sebenarnya apa? Format painter tuh begini. Kalau kalian sudah membuat versi seperti ini, kita sudah bikin merah, kemudian kita lalu kita ingin menyamakan posisi ini, ya seperti ini, kita bikin kecil ya. Kita kecil. Kemudian ini mau dibikin supaya zoom menu ini, tulisan zoom menu sama dengan ini. Nah, kita tinggal klik ininya, kita format painter. Kemudian dia kan berbentuk kuas tuh. Nah, kita taruh di sini, kita lepas. Nah, dia akan sama persis dengan yang sumbernya. Seperti itu. Lalu ada kelompok font ini. Jadi kan ini terpisah dengan satu baris nih. Nah, ini ada tadi kelompok clipboard. Oke, saya tulis di sini aja. Jadi ada kelompok clipboard. Kemudian ada kelompok sebelahnya ini ada kelompok font. Font itu artinya kelompok untuk merubah huruf. Lalu ini ada jenisnya, stylenya ada, nah macam-macam. Ada Arabic atau apa segala macam. Kalian bebas lah. Kalau ini untuk besarnya. Kalau ini untuk merubah langsung besar. Jadi mau begini kalian tinggal klik dia besar sendiri. Kecilkan seperti ini. Ini untuk menebalkan bold. Kemudian ini untuk nah, kalian harus coba semua menu-menu ini supaya kalian tahu perbedaannya. Kalian klik. Nah, oke. Yang penting adalah kalian tidak perlu takut salah karena kalau umpamanya sudah seperti ini kalian tinggal klik yang ini. Nah, ini undo, dia akan kembali. Jadi nggak usah takut salah. Atau oh ya, saya sekalian mau kasih tahu ya, kalau umpamanya kalian arahkan mouse pointer ini ke beberapa menu ataupun icon di sini ya. Itu kalian klik di sini, dia ada tulisannya bold Ctrl B. Artinya apa? Artinya kita belajar sekalian bahwa kalau kalian ingin merubah ini menjadi lebih tebal, selain bisa mengklik ini, kalian bisa menggunakan yang namanya keyboard shortcut. Artinya apa? Ini bisa sebagai jalan pintas kalian untuk melakukan hal-hal selain pamannya ini kan kita begini ya. Kita klik gini, kemudian kita mau tebalkan begini. Nah, sekarang kita tahu, kita undo dulu, kita kembalikan. Nah, kalau kita mau tanpa mouse, tanpa ini kan di sini ada tulisannya Ctrl B. Kalian tinggal di keyboard itu kan ada sebelah kiri atau sebelah kanan tuh ada tulisannya di keyboard ya. Itu ada tulisannya CTRL seperti ini. Nah, itu kontrol. Nah, kalian tekan kontrol, jangan dilepas. Kemudian klik huruf B. Nah, dia akan sama. Seperti ini. Berarti kontrol dan B. Kalau ini kontrol dengan I. Ini kontrol dengan U. Ini juga. Nah, kontrol dengan C. Jadi, tanpa dengan menggunakan mouse kalian juga bisa. Ini kontrol dengan X. Banyak sekali. Kalian bisa lihat. Kalau dia ada, nah ini. Nah, kalau dia tidak ada, nah berarti kalian tidak bisa menggunakan inian keyboard. Tapi kalau ada seperti ini, nah ini ada. Kontrol dengan arah ke kanan. Nah, ini arah ke kiri seperti itu ya. Oke, kalian harus dicoba itu. Kalau tidak dicoba, tidak akan tahu juga. Kemudian ini adalah selain font, lalu ini ada bagian paragraf. Nah, bagian paragraf ini adalah untuk ini bullet dan numbering, artinya kalau mama kita klik begini lalu kita klik, nah dia akan membuat bullet numbering. Kalau sebelahnya karena kelihatan 1 2 3 kita bisa klik gini 1 2 ya. Ini untuk penomoran yang bertingkat.
Kalau ini apa Pak? Ini bisa perataannya margin. Jadi bisa klik sesuai dengan gambarnya. Kalau kiri ya kiri, align left. Kalau center ya di tengah. Kemudian kanan ya di sebelah kanan, seperti itu ya. Biasanya yang digunakan untuk mengetik adalah justify. Jadi ini bisa kiri kanan rata. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi tadi ada paragraf, kemudian ada lagi sebelahnya itu golongan dari style. Style ini nah ini. Style ini supaya bisa menggunakan tanpa kita mengatur lebih dulu. Ini style-stylenya. Jadi dia sudah ada. Nah, ini. Kalian bisa gunakan. Nah, dia sudah ada. Jadi kalian tidak perlu mengatur, sudah ada bisa ini. Kemudian ada yang terakhir sebelah kanan ini adalah bagian dari editing. Jadi terpisahkan oleh garis-garis seperti ini ya. Nah itu adalah beberapa icon yang ada di tab menu home seperti itu. Nah kalau yang lain-lain kalian bisa coba di tab menu itu ada beberapa macam. Nah nanti kita akan berdiskusi untuk apa aja sih selain di tab menu itu. Nah kalian bisa tanyakan dan kalian juga bisa kita sharing pendapat untuk pemakaian di tab menu yang lain. Oke, jadi saya tunggu untuk pertanyaan dan diskusinya di jadwal kita nanti. Insya Allah ini sebagai pembuka materi. Salah dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.